Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana pelayanan publik melalui instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pembahasan nasib honorer non-ASN yang mana dibahas melalui revisi Undang-Undang ASN dan hal lain yang sifatnya menyangkut pembahasan nasib honorer non-ASN. Pada informasi kali ini ada satu informasi yang unik di akhir-akhir ini terkait dengan pembahasan RUU ASN. Katanya memanas. Revisi Undang-Undang ASN belum ada pembahasan lebih lanjut. Menpan RB disentil banyak pencitraan. Jadi dalam hal ini, apakah harus menunggu revisi Undang-Undang ASN dalam hal memperhatikan nasib honorer non-ASN sekarang? Ikuti informasinya, jangan ketinggalan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Beritaseluruh.com mencatat satu informasi penting terkait dengan pembahasan honorer non-ASN, yang mana salah satu pembahasan nasib honorer non-ASN adalah dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini permasalahan tenaga honorer yang belum juga mendapat kepastian tampaknya menjadi masalah yang semakin serius dari waktu ke waktu. Mengingat hingga saat ini perbaikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum juga terrealisasi. Diperlukan dasar dalam memastikan kejelasan masa depan tenaga honorer menjelang penghapusan beberapa bulan lagi. Nah, sebagaimana informasi Bapak Ibu bahwa mengenai penghapusan honorer apabila diterapkan yaitu tepatnya di bulan November 2023 tahun ini. Nah, tentunya di sini ya, apakah tidak ada solusi lain dalam hal memperhatikan nasib honorer selain dari menunggu pengesahan RUU? Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah harus bijak ya, sebagaimana apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB supaya mencari jalan tengah terbaik, dan pengakuan dari Menpan RB bahwa sudah berusaha untuk mencari opsi terbaik dan akan menemukan titik terang, dan bahkan sudah menemukan titik terang yang selanjutnya ini masih dilaporkan kepada Presiden Jokowi dan harus dipertimbangkan dengan berbagai bidang yang ada hubungannya dengan pembahasan honorer non-ASN. Jadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mungkin menjadi solusi yang tepat. Bicara soal penghapusan, menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2018, status dan keberadaan tenaga honorer hanya 5 tahun sejak peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Nah, tentunya kalau tadinya yang mengatur tentang penghapusan honorer ini terbit pada tahun 2018, tepatnya di bulan November 2018, maka jelas kalau kita hitung 5 tahun ke depannya, berarti tepat pada November 2023 tahun ini juga. Nah, informasi yang sudah banyak beredar juga bahwa pemerintah melalui Menpan RB berusaha sekeras mungkin untuk menghindari adanya penghapusan, walaupun nantinya sampai pada November 2023 tahun ini. Kemudian, artinya pada November 2023 nanti adalah ditetapkan sebagai penghapusan status sebagai tenaga honorer. Namun hingga saat ini, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru belum terlihat hilangnya. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, maka suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi tentang informasi penghapusan. Karena memang
komitmen Presiden Jokowi bersama dengan Menpan RB dan seluruh jajaran pemerintahan lainnya, dan bahkan DPR tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer. Malah yang diinginkan supaya ada solusi terbaik agar nasib honorer meningkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya aparatur sipil negara baik P3K maupun PNS. Berdasarkan yang dilansir beritasorat.com dari YouTube DPR RI pada 12 April 2023, baru saja semalam Bapak Ibu ya, DPR ingin Kemenpan RB segera menyelesaikan hal perihal perbaikan dan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini adalah satu kerinduan DPR supaya Kemenpan RB segera menyelesaikan hal perihal mengenai perbaikan dan pengesahan revisi Undang-Undang ASN. Beberapa anggota Komisi 2 DPR mengkritisi masalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang tidak ada perkembangan hingga saat ini. Oleh karena itu, Komisi 2 dan Kemenpan RB bersepakat agar segera merumuskan kebijakan baru dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara demi nasib aparatur sipil negara yang lebih baik ke depan. Wahyu Sanjaya terdengar sempat mengkritik Menpan RB Abdullah Azwar Anas dengan menyampaikan, katanya, "Saudara Menpan RB, pertanyaan saya, coba saya singkat-singkat saja Pak," ujarnya. "Semenjak pertama kali menjabat, saya melihat, mohon maaf, Pak Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan." Ini pungkas Wahyu Sanjaya lagi. "Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu," lanjutnya. Wahyu juga mempertanyakan perihal kelanjutan revisi Undang-Undang ASN. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara? Nah, tentunya ini yang bisa menjawabnya adalah pemerintah. Ya, Bapak Ibu honorer, tentunya kita tidak tahu kira-kira kapan pembahasan lanjutan tentang revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Pada awal rapat, Kemenpan RB mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan perbaikan Undang-Undang ASN. Hal ini tampaknya mengingatkan Komisi 2 akan revisi Undang-Undang ASN yang belum ada kelanjutannya hingga sekarang. Wahyu berpendapat harus ada revisi Undang-Undang ASN yang baru untuk memperbaiki segala dinamika masalah tenaga honorer dan ASN. Sebab undang-undang adalah dasar dari segalanya. Itu adalah suatu hal yang wajar karena memang undang-undang adalah dasar dari segalanya. Bahkan terbentuknya negara saja pun itu berdasarkan undang-undang. Apalagi dalam hal pengangkatan honorer atau melakukan sesuatu dalam hal birokrasi. Maka suatu hal yang wajar memang harus berdasarkan dengan undang-undang. Sebelum ini jadi domain Menteri Keuangan, mumpung masih di kita. Itu kan tim dibuat untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang terdiri dari Kemenpan RB, BKN, APPSI, APEKSI, APKASI, kata Wahyu, semoga berhasil tambahnya. Karena nggak diajarkan kita di DPR, jadi tidak perlu perubahan Undang-Undang ASN. Jadi rundingan dengan tim saja, Ibu Wahyu Sanjaya. Ia pun mengungkapkan jika memang DPR tak diajak berunding mengenai masalah penyelesaian tenaga honorer, maka DPR tak perlu ikut berunding mengenai perbaikan Undang-Undang ASN. Sementara itu, pimpinan Komisi 2 DPR RI menanggapi bahwa perbaikan Undang-Undang ASN tersebut membutuhkan pembicaraan yang komprehensif. DPR juga akan mempertimbangkan terkait penyempurnaan Undang-Undang ASN. Agung Widiantoro pun menambahkan bagaimana mungkin saat revisi Undang-Undang ASN belum diselesaikan, tapi sudah membuat kebijakan yang baru. Beda halnya jika sama-sama ingin bunuh diri mengambil kebijakan yang masih belum didasari dengan regulasi yang pasti. Contoh tentang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang mengatakan bahwa berbunyi pegawai non-PNS dan non-P3K masih dapat bekerja hingga 2023. Hal ini akan dilihat sebagai
akhir perjalanan para tenaga honorer, padahal mereka harus menghidupi keluarganya. Untuk itu, Agung Widiantoro juga menyampaikan kalau punya keinginan membuat kebijakan, maka jangan menyusun konsep kesepakatan di tahun-tahun politik, kecuali pemerintah dapat menjamin kalau pemilu akan ditunda. Jadi inilah informasi terkait pembahasan honorer non-ASN yang ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang ASN. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga Undang-Undang ASN atau semoga revisi Undang-Undang ASN segera disahkan menjadi Undang-Undang ASN yang sah dan resmi, sehingga semua nanti honorer yang telah disebutkan dalam revisi Undang-Undang ASN bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.